Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil proyek saya, yaitu proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI dengan judul Visualisasi Sederhana Arus Listrik dengan menggunakan air mengalir, dengan dosen fisika dasar yaitu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NID N0002106503 dan saya Sofia Nazif dengan NIM 13086250030. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak dalam suatu penghantar. Dalam rangkaian listrik, muatan ini biasanya adalah elektron yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan biasanya, kuat arus listrik dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus yang satuannya adalah ampere, Q adalah muatan listrik yang satuannya adalah coulomb, dan T adalah waktu dengan satuannya second. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu ada pada benda pompa air, di mana pompa air bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan impeller sehingga air mengalir. Prinsipnya mirip dengan arus listrik, di mana tegangan tinggi membuat putaran motor cepat dan air mengalir lebih besar, sedangkan tegangan rendah membuat putaran lambat dan air alirannya menjadi kecil. Nah, jadi pertama-tama botolnya itu kita lubangi menggunakan jarum yang kita panaskan supaya saat melubangi botolnya menjadi lebih mudah dan lebih lunak karena jarumnya tajam. Ketika lubang sudah terbentuk, kemudian lubangnya kita tutup dengan solasi agar saat dimasukkan air, airnya tidak mengalir keluar terlebih dahulu. Setelah air penuh, solasi perlahan dibuka dan kita amati bagaimana pergerakan debit air yang keluar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa debit air yang keluar ternyata tidak terlalu deras karena di sini saya membuat lubangnya cukup banyak, terdapat 4 lubang. Nah, proyek saya ini akan memvisualisasikan bagaimana arus listrik mengalir dari rangkaiannya. Dalam listrik, arus listrik sama dengan banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Tegangan, yaitu dorongan yang membuat muatan bergerak, dan hambatan adalah sesuatu yang menghambat aliran muatan. Dalam fluida atau air, debit air sama dengan banyaknya air yang mengalir persatuan waktu, mirip dengan arus. Tekanan air sama dengan dorongan air untuk bergerak, mirip dengan tegangan, dan ukuran bidang atau ukuran lubang dan gesekan pipa adalah penghambat aliran air, mirip seperti hambatan. Jadi, perilaku air dalam pipa atau lubang itu merupakan analogi dari arus listrik di rangkaian. Seperti pipa atau selang air ya teman-teman, di mana arus listrik itu sendiri kita anggap seperti arus air, sedangkan tegangan kita anggap seperti tekanan. Semakin besar tekanan maka semakin kencang juga airnya. Dan resistansi atau hambatan itu kita anggap seperti valve atau katup. Semakin besar valve atau tutupan katupnya maka semakin kecil debit atau arus air yang mengalir pada pipa ini. Sedangkan daya listrik itu seperti air yang keluar pada selang atau pipa ini teman-teman. Nah, air yang keluar itu bergantung dari arus airnya. Misalkan arus airnya besar maka air yang keluar dari pipa atau selang ini pun besar atau kencang ya teman-teman. Jadi simpelnya apa sih persamaan pipa air dan listrik itu? Nah, kalau di listrik itu ada kabel listrik. Nah, kabel itu seperti pipa air ini teman-teman. Nah, misalkan tegangannya 50 volt, resistansinya 100 ohm, maka arus listrik yang mengalir itu sebesar 0,5 ampere. Nah, semakin besar ampere arus listriknya, maka daya yang dihasilkan itu bergantung dari arusnya, teman-teman. Semakin besar arus yang mengalir, maka daya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, misalkan saya besarkan resistansinya menjadi 200 ohm, maka arusnya akan menjadi 0,25 ampere, semakin menurun, sehingga daya yang dihasilkan juga semakin berkurang. Nah, di sini pengaruh resistansi terhadap arus begitu besar ya, teman-teman. Semakin besar resistansi, maka arus semakin kecil dan daya yang dihasilkan juga semakin kecil. Nah, selain resistansi, tegangan juga bisa digunakan untuk menurunkan arus dan daya. Nah, sebelumnya tegangan kita anggap seperti tekanan. Nah, misalkan tekanan atau tegangan yang kita turunkan menjadi 25 volt, maka arus yang dihasilkan akan menjadi 0,125 ampere. Nah, semakin kecil ya, teman-teman. Jadi semakin turun tegangan sama saja menurunkan tekanan dan arusnya semakin kecil sehingga daya yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, begitu simpelnya. Nah, berikut ada contoh soal dari proyek saya, yaitu pada proyek visualisasi arus listrik, sebuah botol setinggi 25 cm dilubangi di bagian bawah. Ketika botol penuh, kecepatan air yang keluar adalah 1,8 meter per second. Anggaplah tekanan air berbanding lurus dengan tinggi air, atau H. Nah, tentukanlah kecepatan aliran ketika tinggi air tinggal 10 cm. Nah, di sini kita menggunakan rumus Torricelli atau aliran air. Kecepatan awal atau botol penuh V1 sama dengan 1,8 meter per second. Tinggi awalnya yaitu 25 cm dan tinggi kedua adalah 10 cm. Karena V sama dengan akar H, maka V2 per V1 sama dengan akar H2 per H1. Sama dengan V2 per 1,8 sama dengan akar 10 per 25. V2 per 1,8 sama dengan akar 0,4. V2 sama dengan 1,8 kali 0,632 sama dengan 1,14 meter per second.
Maka kecepatan aliran ketika tinggi air tinggal 10 cm adalah 1,14 meter per second. Untuk soal kedua, jika analoginya adalah arus listrik berbanding lurus dengan tekanan air, hitunglah perbandingan arus listrik awal dan arus listrik saat air tinggal 10 cm. Nah, arus listrik diibaratkan sebanding dengan kecepatan aliran air. Maka I2 per I1 sama dengan V2 per V1. I2 per I1 sama dengan 1,14 per 1,8 sama dengan 0,63. Artinya, arus listrik pada kondisi kedua hanya 63% dari arus awal. Nah, kesimpulannya adalah proyek visualisasi arus listrik menggunakan air mengalir ini memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang konsep dasar listrik, terutama hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Dengan menggunakan analogi tekanan air, laju aliran, dan ukuran lubang pada botol, kita dapat melihat bahwa semakin besar tekanan atau tegangan, semakin besar arus, sedangkan semakin sempit jalurnya atau hambatannya, semakin kecil arus. Melalui pendekatan STEM, pemahaman ini diperkuat dari berbagai sisi. Sains menjelaskan konsep fisika listrik, teknologi menunjukkan penerapan konsep tersebut pada alat sehari-hari seperti pompa air, kipas angin, dan charger. Engineering memandu proses merancang dan merakit model analogi, sedangkan mathematics membantu menganalisis hubungan kuantitatif melalui rumus dan perhitungan. Secara keseluruhan, proyek ini mampu melatih keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang sederhana tapi bermakna. Nah, cukup sekian pemaparan hasil proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.